Selamat datang kembali di channel Sang Debu. Bagi kebanyakan orang, perang adalah sebuah bencana kemanusiaan. Karena selain akan banyak menelan korban jiwa, perang juga akan menghabiskan banyak biaya dan sumber daya. Namun, bagi segelintir pihak, perang adalah sebuah bisnis yang menjanjikan. Banyak hal yang bisa diambil melalui sebuah peperangan, mulai dari sumber daya, pengaruh politik, hingga sekedar rasa bangga karena telah menaklukkan suatu wilayah. Maka dari itu, setiap negara berlomba-lomba untuk memperkuat sistem pertahanan negaranya. Tentunya, agar aset berharga negara tersebut tidak direbut oleh bangsa lain. Seperti kata pepatah, jika kau menginginkan kedamaian, maka asahlah pedangmu. Maka apa yang terjadi jika negara yang memiliki kekuatan militer yang paling kuat mulai menyerang negara yang lain? Hurra! Negara apakah yang akan pertama kali diinvasi? Dan apakah yang akan pertama kali diserang? Dan senjata paling mengerikan apakah yang mereka miliki? Dan video ini akan membahas apa yang akan terjadi jika Rusia memulai perang. Video ini akan sangat menarik untuk kamu. Selamat menikmati video ini, dan kami doakan agar harimu menyenangkan dan kita semua sehat selalu. Rusia adalah negara yang sudah menempati 1/8 dari tanah berpenghuni di planet ini. Dan sekarang dia mengincar salah satu tetangganya, yaitu Ukraina. Secara historis, Ukraina dan Rusia memang pernah berkonflik sebelumnya. Dan baru-baru ini Rusia mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina. Kemudian Rusia mendukung pemberontakan separatis di wilayah Ukraina Timur. Lalu, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina? Sebenarnya Rusia hanya menginginkan agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Mungkin sebagian dari Anda ada yang berpikir, apa itu NATO? NATO adalah organisasi perjanjian Atlantik Utara dan sekarang memiliki 30 anggota yang diantaranya ada Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Inggris. Tujuan NATO adalah menjaga perdamaian dan memastikan tidak ada anggota aliansi ini yang diserang oleh kekuatan militer internasional. Sebenarnya, Rusia tidak memiliki wewenang untuk melarang negara manapun yang ingin bergabung dengan NATO, karena Rusia sendiri sebenarnya bukan anggota NATO. Namun, sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, Rusia sepertinya ingin menunjukkan urat militernya dengan menganeksasi Crimea sebagai protes kepada NATO bahwa tidak semudah itu menanamkan pengaruhnya di Eropa Timur. Dan seperti yang Anda ketahui sekarang, Rusia merebut Crimea dari Ukraina, di mana Ukraina belum menjadi anggota NATO. Hanya saja Ukraina telah menunjukkan niat untuk bergabung dengan NATO, dan hal itu sangat tidak disukai oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan Putin semakin geram ketika NATO melatih pasukan Ukraina dan beberapa anggota NATO juga mulai memasok senjata ke Ukraina. Rusia dengan anggaran pertahanan sebesar 42 miliar dolar, Rusia memberikan banyak uang dan janji kesejahteraan kepada tentaranya. Jumlah tentara Rusia terhitung sekitar 3,5 juta rekrutan. Rusia juga memiliki 13.000 tank tempur, di mana tidak ada negara lain di dunia ini yang memiliki tank sebanyak itu. Rusia juga memiliki 27.000 kendaraan lapis baja dan menempati urutan pertama negara di dunia dengan 4.465 senjata artileri. Dan yang paling mengerikan adalah Rusia memiliki 6.257 hulu ledak nuklir, dan semuanya dapat diluncurkan melalui pesawat, kapal selam, dan rudal. Selain itu, armada angkatan laut Rusia hampir tidak tertandingi. Bayangkan saja, kapal selam bertenaga nuklir yang dipasang sepanjang garis pantai mereka sendiri dapat menjadi malapetaka bagi siapapun yang ingin mengusik negeri beruang merah ini.
Saat Rusia mulai menginvasi Ukraina melalui udara, maka yang pertama kali diserang adalah stasiun televisi dan jalur kereta listrik. Hal tersebut cukup melumpuhkan sendi perekonomian di Ukraina. Dan ternyata NATO baru bisa membalas Rusia dengan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut tidak berdampak signifikan bagi Rusia karena 40% gas Eropa Timur disuplai oleh Rusia. Rusia juga tidak begitu menghiraukan ancaman sekutu karena Rusia juga memiliki sekutunya sendiri. Rusia adalah anggota dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO yang terdiri dari 6 negara bekas Uni Soviet dalam aliansi mirip dengan NATO. Dan Kuba adalah bagian dari aliansi ini, di mana Kuba memiliki jarak yang sangat dekat dengan Amerika. Maka jika kondisi menjadi sangat sulit, Kuba akan menjadi pusat utama untuk pasukan Rusia yang ingin menyerang Amerika. Jika Anda adalah warga Amerika, hal ini tentunya cukup menakutkan ketika ada 100.000 tentara Rusia berdiri di depan pintu rumah Anda. Tapi sepertinya ini bukan perang untuk melenyapkan negara. Kemungkinan Rusia memiliki sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada Barat. Bagaimana menurutmu? Ada tambahan? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.